Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya yakin dan percaya semuanya kita aman dalam lindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesus kuatku kembali lagi memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga, terima kasih buat kebaikan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kasih Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan bagi kami. Banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan sampai hari ini kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati firman-Mu. Pimpin kami, Roh Allah menyanggupkan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan pada saat ini, selective hearing, artinya pendengaran selektif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, istilah selective hearing ini adalah istilah yang sering menggambarkan tentang kemampuan otak untuk menyaring suara-suara yang kita dengarkan. Jadi selective hearing ini adalah memfokuskan perhatian kita pada informasi yang penting dan nantinya otak kita akan memutuskan apa yang harus kita lakukan. Kalau informasi yang kita dengar itu baik, maka akan kita lakukan. Tetapi kalau informasi itu tidak baik dan tidak penting, maka kita akan mengabaikan segala apa yang kita dengarkan dan kita akan biarkan berlalu begitu saja. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di situ dikatakan lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Artinya bahwa Allah memberikan perintah kepada Nuh dan semua perintah Allah yang didengarkan oleh Nuh, dia dengar dengan baik dan dia berketetapan hati untuk melakukannya tepat seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada satu perintah pun yang dilalaikan oleh Nuh. Seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, seperti itulah yang dilakukan oleh Nuh. Di dalam kitab Kejadian 6 ayat 6 sampai 9 di situ dikatakan dan ayat 12, di situ Allah melihat bahwa bumi itu sungguhlah rusak dan manusia juga telah rusak. Kecenderungan manusia itu melakukan kejahatan. Dan ketika Allah melihat bagaimana kehidupan manusia di muka bumi, Allah berkeputusan untuk mengakhiri semua makhluk yang ada di bumi. Dan ketika Allah ingin mengakhiri semua makhluk yang ada di bumi, Allah berfirman kepada Nuh. Allah menyampaikan kepada Nuh bahwa manusia itu akan dibinasakan oleh Allah. Semuanya akan mendapatkan penghukuman karena manusia itu begitu jahat di mata Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh hidup benar di mata Tuhan. Nuh tidak bercacat celah di mata Tuhan. Sehingga Allah berfirman kepada Nuh untuk membuat bahtera dari kayu gofir. Bagaimana bentuknya? Ukurannya seperti apa, tingginya seperti apa yang harus dimasukkan ke dalam bahtera itu, semuanya disampaikan oleh Allah kepada Nuh. Semua dikerjakan oleh Nuh tepat seperti yang difirmankan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 2 ayat 5 di situ firman Tuhan katakan bahwa Allah hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran. Jadi dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Nuh memberitakan kebenaran kepada orang-orang yang hidup pada zaman itu. Nuh menyampaikan kepada orang-orang yang di sekitarnya pada saat itu bahwa Allah akan mengakhiri segala makhluk yang ada di bumi. Semuanya disampaikan, segala apa yang dia dengar, tidak ada satupun yang tidak disampaikan Nuh kepada orang-orang di sekitarnya.
Bertahun-tahun Nuh membangun bahtera, bertahun-tahun Nuh memberitakan kebenaran itu kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi tidak ada yang mendengarkan perintah Tuhan. Tidak ada yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nuh. Malah Nuh mendapatkan penolakan, mendapatkan hujatan, bahkan juga mendapatkan cemoohan bagi orang-orang pada zaman itu. Orang-orang tidak mau mendengarkan pesan Allah yang disampaikan melalui Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun Nuh mendapatkan hujatan, mendapatkan cemoohan, tetapi fokus dia untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak tergoyahkan. Dia tetap melakukan apa yang dia dengar dari Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Allah itu yang menjadi fokus dia di dalam kehidupannya ketika orang-orang di sekitarnya tidak hidup benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti Nuh bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melayani Tuhan, kita belajar hidup benar di mata Tuhan. Ada mungkin orang-orang yang mencemooh kita, mereka berkata kepada kita, untuk apa melayani Tuhan? Untuk apa kamu hidup benar di mata Tuhan? Tetapi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bukan perkataan itu yang menjadi fokus kita, tetapi fokus kita adalah bagaimana hidup kita untuk selalu benar di mata Tuhan. Kehidupan kita, hidup yang selalu berkenan kepada Tuhan. Setiap perkataan yang tidak membangun iman kita, setiap perkataan yang membuat kita jauh dari Tuhan, itu harus kita abaikan. Tuhan memberikan kita hikmat sebagai orang yang percaya. Apa yang harus kita dengarkan, apa yang perkataan seperti apa yang harus kita dengarkan dan kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Setiap perkataan yang tidak berkenan, setiap perkataan yang kita dengarkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, yang membuat jauh kita dari Tuhan, kita harus mengabaikannya. Di dalam kitab Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, di situ dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan jelas di sini dikatakan bahwa kita harus mencari yang berkenan kepada Allah. Apa yang menjadi kesukaan Allah, itulah yang kita cari. Apa yang menjadi kesukaan Tuhan, apa yang menjadi berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita dengarkan. Karena kalau kita lakukan, kita adalah hamba Kristus. Kita adalah pembawa berita kebenaran dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita Tuhan beri hikmat untuk menyaring setiap informasi yang kita dengar. Kita diberikan hikmat untuk mendengarkan perkataan-perkataan yang baik dari setiap orang di sekitar kita. Mari lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Itulah yang kita lakukan. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, terima kasih buat firman Tuhan yang kami dengarkan pada saat ini. Kami belajar seperti Nuh, dia melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Kehidupannya begitu berkenan kepada Tuhan ketika dia tidak mendengarkan hal-hal yang membuat dia jauh dari Tuhan. Ketika dia tidak mau mendengarkan hal-hal yang membuat imannya goncang ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami selalu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang selalu menyenangkan kepada Tuhan, baik di dalam pendengaran kami, bahkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati firman-Mu, materekan firman-Mu bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, dan kami lakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.